Oleh karena itu, integritas harus dimulai dari pimpinan. Dia menjadi role model dan memperlihatkan dirinya bahwa dia adalah pemimpin yang berintegritas. Bisik kata. Berpikir dengan meyakini kebenaran, bekerja dengan rasa tanggung jawab. Selamat datang di Bisik Kata, bincang singkat melalui kata bersama Pengadilan Agama Tangerang. Oke, hari ini kita sudah kedatangan narasumber atau pemateri yang hebat di Pengadilan Agama Tangerang. Langsung saja tanpa berlama-lama, Ketua Pengadilan Agama Tangerang, selamat datang Bapak Khalid. Kebetulan tema kita hari ini integritas sebagai ruh nih Pak, sebagai ruh dalam menjalankan tugas dan fungsi di Pengadilan Agama Tangerang. Mungkin kalau didengar topiknya sendiri terasanya berat ya Pak ya, integritas. Karena ini juga suatu dilematis yang kayaknya semua hidupku tidak akan pernah habis di Indonesia dibahas. Integritas dari mulai pemimpin sampai dengan rakyatnya. Tapi yang menjadi penasaran ya Pak ya, kan integritas itu ada banyak arti gitu, ada mungkin diartikan secara etimologis atau mungkin beberapa teori. Tapi kalau menurut Pengadilan Agama Tangerang sendiri gitu, karena kan saya menganggap Bapak sebagai wajah Pengadilan Agama Tangerang ya, menurut Bapak definisi integritas itu maknanya seperti apa sih Pak? Ya. Memang ini sebuah terminologi yang sangat filosofis sifatnya. Namun kita bisa menerapkannya dengan terminologi yang sederhana, sebuah batasan yang sederhana. Integritas itu bisa diterima sebagai sebuah nilai yang universal. Jadi integritas itu bisa dipahami sebagai sebuah tindak, perbuatan yang mencerminkan sebuah kesatuan, keutuhan, dan konsistensi antara pemikiran, ucapan, dan tindakan. Oh, berarti pemikiran, ucapan, tindakan menjadi sesuatu yang utuh. Sesuatu yang utuh, sesuatu yang konsisten. Dia mengatakan saya tidak boleh mengambil ini, dan apa yang dia ucapkan, maka dalam perbuatannya pun juga dia harus seperti itu. Harus seperti yang bagaimana Yang dia dia pikirkan. ucapkan. Nah, ruang lingkupnya itu ada 3 yang bisa dapat kemukakan di sini. Pertama itu terkait dengan kejujuran. Yang kedua terkait dengan tanggung jawab. Yang ketiga terkait dengan dapat dipercaya. Kejujuran, tanggung jawab dapat dipercaya ya Pak ya. Memang kalau kita lihat juga ketiganya punya nilai yang saling berkesinambungan ya Pak ya. Orang yang jujur, insya Allah berarti dia bekerja secara bertanggung jawab gitu. Dan kalau dia bertanggung jawab, harusnya dia dapat dipercaya gitu ya Pak. Nah, ini menarik Pak, berarti kalau misalkan definisi dari kejujuran yang seperti Bapak sampaikan tadi berkaitan dengan 3 nilai dan menjadi sesuatu yang utuh, kalau misalkan ini menjadi ruh dalam menjalankan tugas dan fungsi kita, Pengadilan Agama Tangerang, itu kira-kira perwujudannya seperti apa Pak, implementasi yang bisa dilihat? Baik. Kata yang dipakai tadi itu menarik buat saya. Jadi saya mengandaikan di Pengadilan Agama Tangerang penerapan integritas itu sebagai sebuah ruh. Andaikan tubuh manusia, dia adalah inner side dari manusia, kan? Sesuatu yang abstrak. Ketika dia hilang, tidak ada, maka manusia itu mati, ruh. Oh betul. Ya kan? Kosong karena ada Kosong. Jadi ketika aparat PA Tangerang kehilangan integritas, maka nilainya menjadi 0. Nilainya menjadi 0. Bagaimana perwujudannya? Itu tadi pertanyaannya ya. Betul Pak. Saya lebih senang untuk mengambil contoh dari apa yang dilakukan oleh Rasul. Menjadi panutan bagi setiap orang. Uswatun hasanah. Oleh karena itu, integritas harus dimulai dari pimpinan. Dia menjadi role model dan memperlihatkan dirinya bahwa dia adalah pemimpin yang berintegritas. Manusia, pengadilan, agama, khususnya PA Tangerang yang berintegritas. Dia harus tegaskan dalam dirinya seperti itu. Nah, oleh karena itu setelah itu bisa dilanjutkan dengan sebuah deklarasi bersama. Karena dia ingin menularkan. Ya? Menularkan, dan setelah itu, setelah dipahami bahwa ini sebuah kebutuhan bersama,
di antara aparat PA Tangerang, maka itu harus bisa dideklarasikan bersama, lalu kemudian di format dalam sebuah public campaign, sehingga kemudian orang tahu bahwa PA Tangerang itu ada pelaksanaan integritas. Ketika diumumkan, itu menjadi sebuah alat alat pressure bagi kita untuk bisa tampil dengan sebuah performance yang penuh dengan integritas. Jadi nanti setelah itu kemudian dibentuk dalam sebuah sistem, dituangkan dalam tupoksi keseharian. Nah, itulah yang perwujudannya kira-kira bisa digambarkan. Ini sebenarnya cukup menarik tadi ada pembahasan ketika integritas dalam seseorang itu luntur, seseorang itu menjadi kosong dan nilainya menjadi nol gitu ya Pak. Berarti dalam arti ketika pemimpin dalam suatu instansi menjadi role model dari integritas itu sendiri tidak mampu untuk menunjukkannya, maka instansi itu bisa seolah kehilangan jati diri ya Pak ya. Makanya perlu untuk dibuat suatu campaign publik yang tadi sudah dijelaskan melalui sebuah sistem gitu ya Pak. Kalau di pengadilan agama sendiri sistemnya sudah mulai dibangun atau belum? Ya, kalau tentang integritas, maka kita telah mendapatkan predikat WBK. WBK, wilayah bebas korupsi. Ya, benar ya. Jadi memang penerapan integritas berusaha diterapkan secara konsisten dan menjadi kembali tadi dengan menjadikan wilayah pengadilan agama Tangerang ini sebuah wilayah yang bebas korupsi. Sebab cakupan dari sebuah integritas itu adalah tadi ada tanggung jawab, ada kejujuran, ada dapat dipercaya. Nah, menghindari korupsi itu dimulai dari pertama tentu tidak menerima gratifikasi. Lalu sebagai aparat pengadilan tentu harus menghindari penyuapan. Lalu kemudian akan tanggung jawab ketika ada tupoksi yang diberikan, dia dapat diselesaikan dengan tepat waktu tanpa mengharapkan imbalan. Tanpa mengharapkan imbalan. Ya, itu dia. Jadi poin pentingnya tadi ketika melakukan pelayanan, karena kan memang pengadilan negara bergeraknya di pelayanan publik ya Pak ya. Itu kita menghindari hal-hal yang berkaitan dengan gratifikasi, suap, gitu ya Pak ya. Kemudian tidak mengharapkan imbalan dalam setiap pelayanan yang diberikan. Oke, berarti room ini kalau di pengadilan agama Tangerang, kalau saya bisa menarik benang merah dari omongan Bapak, mungkin lebih kita sudah menerapkan dan sekarang sedang proses pembangunan sistem yang lebih pasti gitu ya Pak ya. Nah, kalau misalkan kayak gitu berarti ada capaian kerja yang ingin dicapai oleh pengadilan agama Tangerang nih untuk mempertahankan roof integritas yang tadi sudah ada. Mungkin apakah belum share? Ya, jadi inti dari sebuah pelaksanaan integritas itu adalah konsistensi dalam penerapan. Konsistensi pertama dalam pemahaman integritas itu adalah satunya kata dan perbuatan. Perbuatan. Nah, itu kemudian penerapannya tidak dengan sebegitu dianggap sebagai sebuah penerapan yang hanya diucapkan saja, tapi dalam menerapkannya itu cukup sulit. Konsistensi dalam penerapan juga itu dibutuhkan bagaimana sistem itu dapat berkelanjutan. Nah, bagaimana penerapannya? Maka diterapkanlah dengan sistem manajemen yang ada. Aplikasinya tentu kita memakai sistem manajemen yang sudah populer yang sering digaungkan oleh orang, yaitu ada sebuah planning, ada activity, lalu ada evaluasi terhadap itu, lalu ada tindak lanjut. Jadi kalau kita melihat dari perkembangan yang ada, saya harus berterima kasih kepada para pendahulu saya. Mereka bisa mendapat pendidikan WBK, dan sekarang tugas saya adalah mempertahankan itu, bahkan meningkatkan. Apa yang kita lakukan untuk sebuah peningkatan dari pelaksanaan zona integritas tersebut, pendidikan WBK. Kita menerapkan sebuah sistem lagi yang dikelola oleh Mahkamah Agung, yakni SMART. Jadi sebuah sistem manajemen anti penyuapan, lebih spesifik, lebih
memahami dunia peradilan. Oke, berarti sekarang yang dapat bocoran ya semuanya, kalau pengadilan agama saat ini sedang fokus untuk membangun sistem manajemen anti penyuapan. Dari yang sebelumnya sudah ada WBK, kita sudah mendapatkan WBK tadi, wilayah bebas korupsi. Mungkin dari Pak Khalid ada closing statement untuk kegiatan kita hari ini? Ya, baik. Ini sebuah perkembangan bagus di dalam penerimaan yang baik di dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di Pengadilan Agama Tangerang. Jadi kita punya podcast yang kita dapat pergunakan untuk menyuarakan apa yang telah kita perbuat, karena di masa di era saat ini hal itu diperlukan. Orang harus tahu apa yang kita perbuat, dan kita itu menjadikannya itu sebagai sebuah eviden tentang apa yang telah kita laksanakan. Tapi jangan lupa ketika kita menyampaikan ini secara kepada umum, itu juga sekaligus menjadi pertanggungjawaban kita untuk bisa dilaksanakan, ya kan? Nah, dan ini harapan saya tentu ini bukan sebagai, jadikan ini sebagai sebuah awal yang baik, dan harapan saya itu akan lanjutkan seterusnya, sehingga kemudian orang mengetahui bagaimana itu PA Tangerang. Oke. Baik, kita udah berbincang-bincang sama Pak Khalid, kita juga sudah mengetahui nih apa aja planning untuk di Pengadilan Agama Tangerang di masa mendatang. Kita terima kasih banget, ini dia Pak Khalid Gailea.